peristiwa-peristiwa setiap harinya, memiliki sesuatu yang dari peristiwa itu kita kemudian mendapatkan hikmah, kita mendapatkan simpul-simpul, kita mendapatkan sesuatu yang dengannya kita punya pijakan untuk maju ke depan. Dan itu jika dicatat, tentu saja akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk kita, seseorang yang menulisnya, seseorang yang merekam peristiwa-peristiwa itu, tetapi lebih jauh lagi adalah dia akan pasti bermanfaat untuk orang-orang atau generasi sesudah kita. Itu pentingnya tulisan, itu pentingnya catatan, itu pentingnya lembaran-lembaran kertas, lembaran-lembaran yang kita tulis yang menyangkut segala hal. Hari ini ada yang istimewa, termasuk bagian dari peristiwa, termasuk bagian dari kisah yang menurut saya sangat spesial. Saya dikelilingi oleh orang-orang istimewa. Di sebelah sana ada Mas Azib Dewa, atau kita biasa memanggilnya Mas Cicit, sangat khusyuk. Kemudian di sebelah saya ini ada Mas Aziz. Kemudian di sebelahnya ada ada Mas Sudar. Oke. Kenapa istimewa? Karena biasanya saya tidak diiringi oleh musik live, dan kali ini yang terjadi adalah keistimewaan itu. Saya pasti akan mencatat peristiwa ini. Saya pasti akan memberitakan kabar dari apa yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini. Tetapi pada peristiwa kali ini pun saya juga akan membacakan sesuatu yang sepertinya saya duga tidak hanya bermanfaat untuk saya sebagai seseorang yang menulis. Ya, saya telah menulis sebuah puisi, atau katakanlah seolah-olah puisi seperti biasanya. Ini bercerita tentang bagaimana sesuatu itu bisa menggambarkan, oh sebenarnya pada tahun itu, pada ruang itu pernah terjadi apa sih? Pernah ada peristiwa apa sih? Nah, dari peristiwa itu kita akan bisa menggambarkan, kita akan bisa menghikmati apa sesungguhnya yang terjadi pada saat itu, apa pentingnya untuk kita saat ini, dan lebih lagi apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan dari sekedar sebuah tulisan. Ya, sekali lagi sepertinya ini bermanfaat bukan hanya untuk saya di sini, tetapi untuk, ya semoga untuk kita semua. Ada satu tulisan yang akan saya bacakan yang berjudul Kartini Gugats. Matahari pergi menyisakan jingga langit yang semburatnya berangsur redup. Waktu berganti menerapkan sungging derit, bertatahkan seringai debu-debu. Bertahan berpuluh tahun dan tak sedikit pun membuatku gembira. Selalu diulang setiap tahun dan tak menjadikanku siapa-siapa. Dari berjuta bangkai tanya, ada satu yang menggelegak tak henti, berputar setia dan selalu menaruhkan kebusukan di setiap celah dan gerigi. Amis, anyir memuakan, bengis, nyinyir merapuhkan. Satu persatu sobekan kertas catatan harian seperti hendak menunjukkan betapa setiap halaman adalah kunci. Larik kata-kata meremas menggeliatkan bagai bola memantul jebak untuk
untuk sebuah permainan dan ambisi. Tidak seinci pun tidak berjejak alas kaki yang perut mual jika melihat. Beruntun, sistemik, rapih strukturnya tanpa gumpal-gumpal dan setitik pun gelagat. Kenapa mengaduk setiap sudut waktu hidupku? Tak bersisa sedetik juga. Merasuk berjuru-juru, merongga meracik asa. Lembar dan lembar, kabar dan kabar. Berabad-abad tanahku dicerabut, airku diludahi. Mereka menjajah dan tak berhasil. Hingga sebuah rencana besar kuduga disusun, digelar, dicungkil. Tidak ada yang mau tanah airnya dijajah, termasuk aku. Termasuk ribuan perempuan seperti aku. Sejak hiruk pikuk perambahan rempah di wilayah timur, pembabatan akal sehat di seluruh bumi leluhur, pengadu dombaan bertaring bercakar sesama saudara, pengakuisisian jengkal-jengkal tanah seluas negeri sesuka-suka, hingga berjelaga kisah pilu nestapa tak habis-habis mengikis, hingga luka nanah leleh, darah tumpah ruah berbaris-baris. Bah! Tak ada satupun berhasil, karena kami negeri sedahsyat seliat lumut. Tak luang sejenak pun untuk beringsut berkecil, karena setiap kami bertaring bersungut. Mati satu, tumbuh seribu. Selalu lahir kehebatan yang baru. Bertahun-tahun kisah itu terus mengarung, berabad mengalun, peristiwanya berulang bergaung. Dan seperti aku, semua orang juga begitu. Kutulis semua mengharu biru. Mereka tulis segalanya tanpa ragu. Sejak dulu terjadi hingga seluruh catatan diangkut rakus ke luar negeri. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya perempuan biasa. Pasangan sambung seorang pamong praja. Bukan istri pertama idealnya sebuah damba. Surat-suratku pun bukan apa-apa. Hanya semacam kabar peristiwa biasa.
bukan hal istimewa. Karena perempuan sepertiku, perempuan pada zamanku pasti melakukannya. Aku Kartini, bukan Kartini. Aku menggugat, bukan menggugat. Kartini gugat, bukan Kartini gugat. Dan waktu bergulir, satu pertanyaan. Kenapa aku? Yogyakarta, 18 April 2021. Matur nuwun.